Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Memuji Engkau, meyakini bahwa Engkau adalah Engkau yang sebenarnya sesuai dengan firman-Mu. Engkau adalah sumber kekuatan, sumber perlindungan. Kami bisa datang kepadamu kapan saja kami membutuhkan. Bahkan Engkau terus mengulurkan tangan-Mu. Di saat-saat kami merasa tidak membutuhkan Engkau pun, kami percaya Engkau terus mengulurkan tangan-Mu dan menggenggam kami dengan kuat. Terima kasih kalau kami boleh mengutarakan isi hati kami melalui pujian tadi ya Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan menolong kami terus, anugerah-Mu terus menerus menopang hidup kami. Karena your sustaining grace is the reason that we have hope in our life, Lord. Whatever situation we are right now, we still have hope in you. Hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Dengan semua kesulitan hidup kami, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru. Beri kami kelemah lembutan untuk menerimanya. Dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Kami berdoa kiranya Engkau benar-benar berbicara kepada kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kita semua bersyukur bisa kumpul di sini. Saya secara khusus juga bersyukur ya bisa kembali ada di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Malam hari ini saya memang rencana membicarakan sesuatu yang mungkin tampak sensitif bagi kita. Isunya mungkin kontroversial gitu, yaitu tentang karunia roh. Langsung ya kalau bicara tentang karunia roh gitu, kita langsung waduh ini sensitif banget begitu kan ya. Dan Pak Ariel rasanya sudah siap-siap dengan berbagai pertanyaan gitu. Topik biasa aja beliau banyak pertanyaan ya, apalagi kalau topiknya begini menantang gitu kan. Udah nyiapin daftar pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu saudara nanti bisa juga menyiapkan daftar pertanyaannya ya. Jadi tanya apa saja kepada saya silakan. Kalau bisa jangan yang sulit-sulit. Kalau yang sulit-sulit biasanya sinyal internet saya itu tiba-tiba tersendat-sendat, itu tiba-tiba bisa live dari Zoom biasanya begitu ya. Enak sekarang kalau pakai Zoom ya. Ditanya nggak bisa jawab, tiba-tiba klik live room gitu atau live meeting gitu. Setelah tahu jawabannya baru masuk lagi. Oke, hari ini kita bicara tentang karunia roh, dan mengapa ini perlu untuk kita bicarakan, karena memang harus kita akui ya, konsep tentang karunia roh ini di dalam banyak gereja memang tidak seimbang. Kalau kita lihat di dalam gereja-gereja yang Protestan gitu, tampaknya karunia roh ini tidak diberi ruang semestinya. Orang menghindari pembicaraan tentang karunia roh gitu. Mereka memikirkan bahwa ya lebih baik kita bicara tentang buah roh daripada karunia roh. Mereka menambahkan buah roh lebih penting daripada karunia roh. Itu true, sebetulnya benar memang. Yang lebih penting buah roh daripada karunia roh. Tetapi apakah kita telah fair terhadap Alkitab? Karena Alkitab juga mengajarkan tentang karunia roh. Bahkan di beberapa gereja Protestan mereka meyakini karunia roh itu sudah berhenti. Sejak para rasul mati sudah tidak ada karunia roh, atau sejak ada firman Tuhan perjanjian baru dikanonkan abad ke-4, maka dianggap karunia itu berhenti. Jadi di satu sisi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari aliran Protestan gitu, saya masih menyebutnya Protestan ya, karena itu saudara seiman kita begitu. Jangan menyebutnya pro setan ya, jangan salah, plesetannya harus hati-hati. Protestan bukan pro setan. Nah, saya termasuk gerejanya adalah gereja Protestan sebetulnya, aliran gereja saya, tapi ibadah saya kontemporer. Makanya saya bisa melihat dari dua sisi ini dengan baik, karena dulu saya juga dari kalangan Pentakosta, dari kalangan karismatik. Nah, sekarang gereja saya termasuk gereja Protestan dengan ibadah yang kontemporer, sehingga orang kalau ada di dalam ibadah gereja saya tidak sadar bahwa gereja saya itu Protestan, tidak sadar begitu. Nah, satu sisi gereja-gereja Protestan kurang membicarakan dan kurang menekankan tentang karunia roh. Di sisi yang lain harus diakui beberapa gereja lain dari kalangan karismatik atau dari kalangan Pentakosta sedikit-sedikit karunia roh, dikit-dikit karunia roh, dikit-dikit karunia roh, semuanya itu karunia roh, buah rohnya jarang ditekankan. Bahkan di antara karunia roh itu kan ada macam-macam gitu.
Yang ditekankan cuma satu aja biasanya, bahasa roh, bahasa roh. Semua orang Kristen harus berbahasa roh, ditekankan itu. Tapi jarang sekali menekankan setiap orang Kristen harus punya buah roh dengan 9 rasa. Ya jarang, hanya ditekankannya begitu. Lebih menekankan setiap orang Kristen harus berbahasa roh gitu. Jadi ada ketimpangan menurut saya. Di dua kubu ini ada ketimpangan dan masing-masing kubu itu saling curiga satu dengan yang lain, saling curiga satu dengan yang lain. Saya ini kan aktif berkhotbah di kalangan karismatik kan juga, di kalangan reform juga gitu. Jadi saya khotbah di dua aliran ini, banyak sekali teman-teman saya di antara mereka. Jadi kalau saya misalnya datang di gereja karismatik, kadang-kadang pertanyaan yang muncul begini, Pak Yakub masih percaya Roh Kudus nggak gitu? Pertanyaan yang menurut saya itu kayak, oh gitu. Saya ini orang Kristen, masa ditanya percaya Roh Kudus atau enggak? Gitu. Ya bagaimana bisa saya tidak percaya Roh Kudus? Bertobat aja perlu Roh Kudus ya kan? Hidup kudus aja perlu Roh Kudus gitu. Ditanya percaya Roh Kudus atau enggak? Ya saya jawab, ya pastilah saya percaya Roh Kudus. Lalu dia tanya gini, no enggak, maksud saya adalah Pak Yakub ini percaya bahasa roh atau enggak? Oh maksudnya gitu. Jadi percaya Roh Kudus atau enggak itu diidentikan dengan percaya bahasa roh atau tidak gitu. Sering saya ditanya begitu. Lalu saya jawab, ya saya percaya ada karunia bahasa roh gitu. Wah, wajahnya udah berbinar-binar kan teman-teman saya dari karismatik. Lalu saya tambahkan, tapi yang saya lihat di gereja-gereja, kok saya tidak yakin itu bahasa roh ya? Mulai wajahnya mau berubah lagi gitu kan ya. Memang saya suka ya, usil melihat ekspresi orang yang berbeda-beda gitu. Pertama mereka senang, wah saya percaya bahasa roh. Tapi lalu saya tambahkan, tapi saya kok nggak yakin ya, yang di gereja-gereja itu bahasa roh gitu. Karena bunyinya semuanya sama gitu ya kan. Loh saya percaya masih ada bahasa roh, saya percaya. Dan saya dulu pernah juga punya karunia berbahasa roh memang. Saya melihat orang lain punya karunia berbahasa roh. Tapi yang saya temukan di banyak gereja itu saya mempertanyakan itu bahasa roh atau bukan. Karena semuanya itu seperti kayak pelajaran kursus matematika ya. 11, 12, 13, 14, 13, 14 gitu. Atau tis barang-barang gitu kan ya. Sandal lawas, sandal baru, sandal lawas, sandal baru gitu. Saya bertanya-tanya itu bahasa roh atau bukan. Karena semua orang ngomongnya sama gitu loh. Loh namanya bahasa itu kan ya. Yang diomong beda dong ya. Nanti ya maksud saya ya. Apalagi ada yang diajarkan lagi, ada yang diajarkan gitu, bahasa rohnya diajarin, keren banget gitu kan ya. Pertama ngomong haleluya gitu kan, ketukan 4/4 gitu kan ya, temponya 180 gitu, jadi haleluya, haleluya, lama-lama temponya dipercepat, haleluya, 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 lama-lama dicepetin sama tangannya gini semua, haleluya, haleluya, haleluya gitu kan. Saya sudah pernah nyoba dulu soalnya, jadi saya gini, haleluya, haleluya, haleluya gitu. Untung saya nggak terbang gitu kan. Nah, itu kalau lebih cepat lagi itu bisa terbang. Untung waktu itu saya gemuk ya, jadi nggak terbang-terbang. Nah, sekarang ada ketimpangan di situ. Tapi sama juga, kalau saya ada di antara teman-teman saya yang Protestan gitu, yang teologinya reform, saya sering kali ditanya gini, kamu ini karismatik ya gitu. Loh kenapa karismatik? Loh kamu menekankan karunia roh. Enggak lah. Ya memang Alkitabnya menekankan. Jadi saya ngajarkan gitu loh. Nah, kalau kamu tidak menekankan, padahal Alkitab menekankan, ya terus kan pertanyaannya, yang benar siapa gitu. Jadi saya sendiri juga sering memberitahu teman-teman saya. Ketika teman-teman saya dari aliran reform, tidak semua reform ya, sebagian besar reform, sebagian besar Protestan, mereka menganggap karunia roh sudah tidak ada. Saya membantah mereka. Karena saya tahu argumentasi mereka sangat lemah. Saya percaya karunia roh masih ada. Tapi saya juga percaya bahwa apa yang ada di gereja-gereja sekarang belum tentu karunia roh. Kalaupun benar, belum tentu digunakan dengan benar. Nah, karena itu kita perlu belajar tentang karunia roh. Oke, sekarang mari kita baca dulu. Sebentar ya. Mari kita sekarang membaca, ini tema kita. Saya akan membahas 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 untuk malam ini ya. Untuk malam ini saya membahas dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Kita seharusnya membacanya itu dari pasal 12 sampai pasal 14, karena itu merupakan satu kesatuan ya. Semuanya masih berbicara tentang karunia roh. Jadi kalau kita mau tuntas pembahasannya, memang harus membahas pasal 12 ayat 1 sampai pasal 14 ayat yang terakhir. Karena itu merupakan pembahasan Paulus yang lengkap, benar-benar lengkap tentang karunia roh. Malam ini kita tidak mungkin melakukannya, besok pun juga tidak mungkin kita bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang mau menggeluti tema ini secara lebih khusus, silakan membaca ringkasan khotbah saya atau video saya. Kalau ringkasan khotbah bisa diambil dari rec.org, rec.org.id, rec.org.id. Karena saya dulu pernah khotbah seri dari 1 Korintus itu bertahun-tahun. Jadi saya membahas ini terus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16. Jadi silakan dicari artikelnya di sana. Kalau videonya tidak lengkap, tapi menurut saya mungkin pasal 12 sudah ada videonya. Coba dicari saja di YouTube. Nah, saya tidak akan mengulang khotbah saya itu, tapi saya ingin membahasnya dengan cara yang sedikit berbeda. Dan saya mau memulai dengan menjelaskan latar belakang. Mengapa Paulus perlu membahas tentang karunia-karunia roh di pasal 12 sampai 14? Mengapa dia perlu membahasnya? Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, maka kita akan tahu bahwa ini merupakan salah satu persoalan yang terjadi di jemaat Korintus dan ditanyakan kepada Paulus melalui surat mereka. Pasal 12 ayat 1 tadi bunyinya begini, sekarang tentang karunia-karunia roh. Dan sejak pasal 7 ayat 1 dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi kalau membaca surat 1 Korintus itu gampangannya begini nih. Pasal 1 itu hal-hal yang didengar Paulus dari keluarga Chloe, Dari pasal 1 ayat 10 dia mendengar banyak hal dari keluarga Chloe, dia bahas sampai pasal 6. Masuk pasal yang ke-7, Paulus itu menjawab hal-hal, isu-isu, persoalan-persoalan yang ditanyakan jemaat Korintus melalui surat. Makanya mulai pasal 7 ayat 1 dia mengatakan, sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ada macam-macam yang ditanyakan melalui surat. Salah satunya adalah di pasal 12 sampai 14, yaitu sekarang tentang karunia-karunia roh. Jadi jemaat Korintus punya pertanyaan tentang karunia-karunia roh. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini juga pasti punya pertanyaan ya tentang karunia roh. Punya ketidakjelasan, kebingungan, punya pertanyaan tertentu tentang isu ini yang sangat sensitif memang bagi banyak gereja. Gitu. Bagi saya sih isu ini sebetulnya tidak sensitif ya. Karena saya tidak berpihak ke salah satu entah Protestan, entah karismatik atau Pentakosta gitu. I have nothing to lose sebetulnya. Karena ibadah di gereja saya sekali lagi walaupun ajarannya reform, ibadahnya kontemporer gitu. Jadi orang masuk di gereja saya aja nggak tahu kalau itu gerejanya Protestan atau reform. Bahkan jemaat saya beberapa punya karunia bahasa Arab. Jemaat saya punya beberapa karunia yang lain. Mereka tanya, bagaimana Pak saya dikasih karunia bahasa Arab tapi kok gereja saya Protestan? Ya nggak apa-apa.
ya dipakai saja. Tuhan kasih kok, mosok kita larang pakai, ya kan? Cuma cara pakainya harus benar. Yang nanti kita akan lihat kalau nggak hari ini, besok kita akan singgung bersama-sama. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh jemaat Korintus kepada Paulus. Nah, secara khusus, apa sih yang ditanyakan mereka? Persoalan mereka itu apa sih? Nah, kalau kita membaca 1 Korintus dengan teliti, persoalan mereka itu bukan kekurangan karunia roh. Di pasal 1 ayat 5-7 Paulus mengatakan mereka kaya di dalam segala sesuatu termasuk di dalam karunia roh. Jadi persoalannya bukan kekurangan karunia roh, tetapi penggunaannya yang egosentris. Makanya Paulus bicara tentang kasih di pasal 13 dan penggunaannya tidak praktis. Makanya di pasal 14 Paulus memberikan aturan praktis tentang penggunaannya. Jadi saya jelaskan kepada kita. Jemaat Korintus itu tidak kekurangan karunia roh. Paulus memuji mereka di pasal 1 ayat 5-7. Bahkan di 2 Korintus pasal yang ke-8 pun, pasal 9, Paulus juga mengulang lagi bahwa jemaat Korintus itu kaya di dalam segala sesuatu. Termasuk kaya di dalam karunia-karunia roh. Nah, saya tahu ada banyak gereja sebetulnya kaya di dalam karunia-karunia roh. Tapi persoalannya adalah mereka menggunakannya tidak tepat. Nah, di dalam konteks jemaat Korintus, penggunaan yang tidak tepat itu apa? Penggunaannya egosentris. Mereka berpikir bahwa karunia roh itu ya untuk kepentingannya mereka, itu tanda kerohanian. Jadi kalau mereka punya karunia yang spektakuler, yang kelihatannya supranatural, kelihatannya kayak rohani. Gitu. Jadi justru karunia roh itu dijadikan indikator kerohanian. Yang punya menganggap diri lebih daripada yang lain. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Yang penting mereka punya karunia dan mereka show off karunia mereka. Egosentris penggunaan. Makanya Paulus berkali-kali menekankan bahwa karunia roh itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama, untuk tubuh Kristus. Dan secara khusus di pasal 13, Paulus bicara tentang kasih. Kalaupun kamu punya semua karunia roh, tidak punya kasih, sia-sia, tidak ada gunanya. Dan di pasal 14, dia memberikan aturan praktis, cara berbahasa roh dan cara bernubuat. Diatur di sana itu. Misalnya, kalau berbahasa roh, pastikan ada yang menerjemahkan. Itu ada di pasal 14. Dan kalau mau berbahasa roh dalam ibadah, tidak boleh lebih dari 3 orang. Harus gantian lagi gitu. Supaya teratur. Begitu pula pada waktu orang mau bernubuat, itu ada aturannya semua di situ. Berarti dari semua yang Paulus katakan kita bisa tahu persoalan di dalam jemaat Korintus bukan kurang karunia roh, tetapi penggunaannya yang kurang tepat. Apakah hal yang sama terjadi di banyak gereja, di gereja kita? Mungkin saja, mungkin saja. Makanya kita mau belajar bersama-sama dengan rendah hati, walaupun saya tahu ini sensitif, walaupun saya tahu ini rasanya akan mencabik-cabik kedagingan kita, gitu kan? Karena kita sudah terbiasa dengan konsep ini, kita sudah terbiasa dengan pola ini. Ketika kita membaca Firman Tuhan, menyelidikinya, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak cocok dengan pemahaman kita. Tapi jangan khawatir, nanti Bapak Ibu bisa bertanya waktu Q&A. Boleh tidak setuju, boleh menanyakan hal-hal yang kurang paham dan sebagainya, silakan ya, nanti kita bicara lebih lanjut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang ayat yang kita sudah baca tadi dan apa sih maksud dari ayat-ayat tadi. Nah, ada beberapa poin penting yang saya mau bagikan. Yang pertama dari ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat 1 sampai yang ketiga ini bicara tentang keselamatan dalam Yesus Tuhan. Ini merupakan karya Roh Kudus yang lebih penting dan yang lebih menyatukan. Saya bacakan ulang sekali lagi. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tertarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah itu aku mau bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 1 sampai 3 mungkin cukup mengagetkan kita ya. Kita berharapnya kan Paulus bilang begini, sekarang tentang karunia-karunia roh, langsung aja dia masuk ayat yang ke-7.
Bisa saja dia langsung masuk ayat yang ke-7. Atau paling tidak, dia masuk ayat yang ke-4. Tapi ternyata tidak. Dia memberitahu jemaat Korintus, dulu kamu belum di dalam Kristus. Kamu menyembah berhala-berhala yang bisu. Sekarang kamu di dalam Kristus. Kamu bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan itu. Tanpa karya Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa hebat seorang pengkhotbah. Tidak peduli seberapa pintar dia menjelaskan firman. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, semuanya akan sia-sia. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, melalui Injil, sehingga orang itu bisa bertobat. Dan tidak ada orang yang tidak bertobat, mengatakan Yesus, terkutuklah Yesus, berarti kan belum bertobat. Tidak bisa dia mengaku Yesus itu Tuhannya dia. Dan itu tanda Roh Kudus belum bekerja di dalam dirinya. Nah, pertanyaan kita itu begini, mengapa sih Paulus itu memulai dengan pertobatan ini? Mengapa tidak langsung bahas karunia roh? Kenapa kok dia memulai dengan pertobatan? Dan mengapa dia menegaskan bahwa pertobatan terjadi tidak mungkin dilepaskan dari Roh Kudus? Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Mengapa dia perlu bicara pertobatan juga? Kenapa tidak langsung karunia? Jawabannya begini. Paulus tuh ingin di tengah perbedaan karunia roh, di tengah perdebatan tentang karunia roh, Paulus ingin menegaskan dulu apa sih yang jauh lebih penting daripada karunia roh. Karya Roh Kudus itu bukan cuma memberikan karunia roh. Karya Roh Kudus itu macam-macam. Sekarang coba kita pikirkan, karya Roh Kudus yang paling penting, yang paling mendasar, yang paling fundamental, apa karya Roh Kudus? Yaitu mempertobatkan orang. Benar ya? Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, Yohanes 14 dan Yohanes 16. Dan roh itu akan menginsafkan dunia tentang dosa. Membuat orang bertobat datang kepada Tuhan. Jadi ini karya Roh Kudus yang fundamental sekali sebetulnya. Tapi kita kadang-kala justru mengabaikan karya Roh Kudus yang ini. Kita lebih fokus pada yang lain-lain. Dan repotnya lagi, begitu fokus pada yang lain-lain, malah menimbulkan perdebatan, menimbulkan pertikaian antar aliran lagi. Di dalam gereja lagi kan. Bahkan di dalam gereja yang sama, alirannya sama. Wah, itu bisa bertengkar gara-gara karunia roh begitu. Saya pernah diberitahu kan. Jadi ada persekutuan, yang punya persekutuan itu orang kaya. Gitu. Lalu ada orang tuh penubuat, dalam tanda kutip ya. Dia berkata begini, saya mendapatkan penglihatan. Wah, gitu. Bahwa si ibu ini atau si bapak ini gitu kan pemimpin di situ memakai pakaian yang serba indah, serba mahal. Kemudian semua amin haleluya, amin haleluya. Nggak taunya nggak lama kemudian ada satu orang lagi bilang, saya melihat orang yang sama tadi itu pemimpinnya melihat beliau memakai pakaian compang-camping seperti gelandangan di pinggir jalan. Bingung cara. Ini dua-duanya ngaku dari Roh Kudus, yang benar siapa? Yang satu pakaiannya penuh dengan gemerlap, pakaiannya mahal, pakaian bangsawan, ini pakaian gelandangan. Tidak mungkin dua-duanya dari Roh Kudus kan gitu. Terus ada satu lagi nih Pali, saya melihat pakaiannya itu adalah pakaian kebesaran gitu kan, yang wah pakaian yang menunjukkan posisi yang tinggi. Itu saya yakin kalau diterus-teruskan ya, kita bingung. Kita sedang ada di persekutuan atau di pasar kain gitu, di pasar pakaian gitu. Karena semua jenis pakaian akan disebutkan di situ dan kita jadi bingung. Ini yang benar yang mana? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Ya mungkin nggak persis sama lah, tapi kita mengalami kebingungan gitu. Dan akhirnya terjadi pertengkaran. Sungguh terjadi pertengkaran. Saya pernah diberitahu satu orang di satu gereja itu gitu. Jadi hamba Tuhan yang seniornya tuh senang banget dengan asistennya dia gitu. Wah senang banget. Dia bilang, wah asisten saya ini suka mendengar suara Tuhan. Jadi waktu saya khotbah di sana, dia ngomongin, wah saya bersyukur nih sama Tuhan dikasih asisten ini. Dia sering mendengar suara Tuhan, gitu kan. Ya saya bilang, oh ya bagus lah kalau benar-benar mendengar dari Tuhan kan bagus ya kan. Saya juga mau lah dikasih asisten yang bisa dengar suara Tuhan ya kan. Daripada saya berdoa puasa nyari terus ya, ada dia langsung bisa tahu. Ya kalau memang dari Tuhan bagus lah gitu. Jadi saya senang banget sih. Tapi suatu ketika saya khotbah lagi di gereja itu, saya beritahu, orang itu sudah nggak ada di situ.
Kemudian saya tanya, kenapa nggak ada di situ? Gitu. Terus dia cerita. Jadi orang yang tadi yang suka mendengar suara Tuhan itu di depan mimbar berkata begini, Tuhan memberi saya penglihatan. Tuhan itu menghampiri saya dan mengenakan jubah gembala kepada saya. Udah begitu dapat penglihatan kayak begitu, bingung sekarang ini gembalanya siapa ya? Gembalanya secara de facto kan masih ada. Ini dia mengaku dapat penglihatan diberi jubah gembala kan begitu. Wah kan bikin masalah di gereja itu kan gitu loh. Ya pasti bikin masalah. Lah kita kan nggak bisa memastikan itu dari Tuhan atau enggak, benar nggak sih? Masalah, banyak masalah. Jadi berkaitan dengan bahasa roh ini sebetulnya banyak masalah. Berkaitan dengan nubuat, berkaitan dengan macam-macam, ini banyak masalah. Bukan berarti kalau banyak masalah nggak usah dipakai loh. Bukan itu poin saya. Tapi maksud saya poinnya itu begini loh. Ada karya Roh Kudus yang lebih penting, yang seharusnya kita bicarakan terus-menerus, yang seharusnya kita sampaikan terus-menerus, yang seharusnya kita tekankan terus-menerus, yaitu karya Roh Kudus dalam apa? Pertobatan. Penting. Gereja perlu memberitakan pertobatan lebih sering, karena itu karya Roh Kudus. Gitu loh. Jangan bicarakan karunia roh lebih banyak daripada mengkhotbahkan pertobatan orang. Gitu. Dan alasan lain kenapa sih Paulus memulai dengan pembahasan tentang pertobatan ini? Karena begini ya, kita perlu garis bawah ini. Manifestasi roh, manifestasinya ya, itu kadangkala bisa dipalsukan. Kadangkala bisa dipalsukan. Saya ngambil satu contoh dari Alkitab ya, Matius 7, nabi-nabi palsu. Mereka itu berkata begini, Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Setannya keluar nggak kira-kira? Ya pasti keluar lah. Kalau nggak keluar ngapain dia pamer itu kan? Aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Pasti terjadi juga. Tapi Tuhan berkata apa? Kenalah, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena engkau tidak menaati kehendak Bapa. Berarti ada orang-orang yang kelihatannya punya karunia roh dalam tanda kutip, tapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak menaati Yesus sebagai Tuhan. Tapi dari sisi karunia roh tampaknya spektakuler nih. Sehingga banyak orang itu tertipu, dan itulah nabi-nabi palsu. Karunia rohnya kelihatannya nyata nih, hebat nih. Tapi sebetulnya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya pernah dikasih tahu teman saya pendeta, teman baik saya pendeta. Dan dia punya teman baik juga, pendeta juga. Jadi saya tidak kenal langsung sama pendeta yang ini. Saya kenal teman saya baik ini. Dan teman saya bilang gini, temanku pendeta itu pergi ke dukun. Kapan kolaborasi antara terus dia bilang gini, iya temanku tuh kepengen kalau dia itu khotbah gitu, dia itu bisa ini apa numpangkan tangan dan orang itu bisa jatuh. Oh suara saya putus-putus ya. Sekarang sudah cukup baik Pak? Oke. Jadi ada teman saya ini yang cerita, temannya dia sama-sama pendeta itu pergi ke dukun. Supaya kalau dia bicara di mimbar, dia itu terlihat berwibawa. Dan ketika dia menumpangkan tangan, orang itu bisa jatuh. Perhatikan ya, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang kalau doakan orang sampai jatuh-jatuh, itu salah. Saya tidak mengatakan itu ya. Tapi saya mengatakan begini, manifestasi Roh Kudus itu bisa ditiru oleh orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahkan oleh orang-orang yang tidak Kristen sama sekali juga bisa ditiru. Makanya kita harus hati-hati. Ketika mendoakan, orang bisa jatuh. Loh, saya juga mengalami. Jadi saya bisa ngomong begini, bukan karena saya iri loh, tidak punya karunia itu atau tidak punya kuasa supranatural gitu. Loh, saya loh mimpin KKR anak muda, saya nggak perlu numpang tangan. Ratusan anak muda itu jatuh semua. Tapi saya juga tahu, mungkin beberapa jatuhnya itu karena Roh Kudus, beberapa jatuhnya itu karena latah. Bisa jadi nggak sih? Karena latah gitu loh. Semuanya jatuh, dia sungkan kalau berdiri sendiri, akhirnya jatuh. Apalagi kalau dia tahu, dia lihat di belakangnya cewek cantik, udah jatuh duluan gitu kan. Bisa jadi, saya nggak bisa ngerti lah orang kayak apa kan gitu. Dan saya juga percaya pada waktu hamba Tuhan mendoakan ada yang jatuh. Dan memang mungkin itu Roh Kudus menjamah.
Tapi kita patut mempertanyakan, apakah setiap hamba Tuhan yang menumpangkan tangan dan orangnya jatuh, itu benar-benar dari Roh Kudus atau tidak? Karena kita memberi contoh loh di Matius 7. Orang dengan karunia yang luar biasa, tapi tidak punya ketaatan kepada Tuhan. Saul, raja pertama, tidak taat kepada Tuhan. Tapi Saul itu pernah kerasukan dalam tanda kutip Roh Kudus seperti para nabi. Benar nggak Alkitab? Benar. Dan jangan kaget ya, fenomena-fenomena yang seperti karunia roh itu juga muncul di luar kekristenan. Saya pernah ikut seminar bisnis. Karena pembicaranya itu saya kenal baik lah. Itu salah satu motivator terkenal di Indonesia gitu. Jadi saya dapat free tiket gitu, kemudian saya datang ke sana. Dan di dalam salah satu sesi itu ada pembicara lain, asistennya dia yang pimpin. Ini bukan orang Kristen ya, asistennya. Lalu dia kumpulin semua orang yang ikut, kemudian dia bilang gini, ambil uang koin di tangan kalian, semua pegang dengan tangan kalian. Wah, terus dia ngomong gini, bayangkan seandainya kalian cuma punya uang segitu saja dalam hidup kalian. Lalu ibu kalian sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan engkau sangat mencintai ibumu. Wah, orang nangis luar biasa. Nangisnya lebih kencang daripada KKR-KKR yang saya pimpin. Padahal cuma diomongin gitu aja. Itu bisa nangis. Dan pada waktu dia meneruskan ucapannya dia, tujuannya itu supaya orang ini semua jualan gitu loh. Pada akhirnya jualan produknya dia. Supaya dapat duit, bisa nolong ibunya. Saudara tahu nggak? Ketika orang diekspos ketakutannya, ketika batas psikologinya itu ditekan terus ketakutannya, orang itu bisa gulung-gulung di tanah, teriak-teriak ketakutan. Sungguhan. Dan ini bukan cuma terjadi sekali, terjadinya beberapa kali. Tapi sampai ada orang yang berketakutan gitu kan, ngomong bahasanya nggak jelas gitu kan, ada yang jadi harimau lah, apa semua. Ini bukan pertemuan KKR ya Bapak Ibu, saya melihat sendiri, ini bukan pertemuan KKR, dan ini terjadinya bukan cuma satu kali, di satu tempat itu saja. Ternyata kalau kita mau jujur ya, kenapa kok bisa begitu? Karena saya tahu semua, pakai hipnotis gitu. Pakai hipnotis memang, pakai hipnotis. Jadi ketika orang dihipno, itu orang diomongin di telinganya dia, bisa jatuh langsung. Jangan kaget ya. Memang gitu, memang gitu. Sekali lagi, saya mau klarifikasi dulu. Saya tidak suujon ya, saya tidak mengajarkan kita itu berpikir yang kita tidak berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu yang kalau doakan jatuh apa semua gitu. Jangan suujon, karena kita nggak pernah tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi maksud saya adalah jangan mudah percaya, karena manifestasinya bisa ditiru, baik oleh orang di kalangan kekristenan tapi tidak menaati Tuhan, atau di luar kekristenan yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Makanya dari awal Paulus menegaskan, di tengah polemik tentang karunia-karunia roh, dia berkata, yang paling penting karya Roh Kudus itu apa sih? Mempertobatkan orang, membuat orang percaya kepada Kristus. Alasan lain mengapa Paulus memulai dengan itu. Wah, ini ada banyak alasannya soalnya ini. Walaupun saya nggak akan tuntaskan semua malam ini. Alasan lain adalah begini. Orang itu kalau mengandalkan karunia roh sebagai ukuran pembeda, sebagai ukuran kerohanian, maka mungkin akan ada bahaya kesombongan. Terus terang aja, beberapa karunia itu lebih ciamik kelihatannya lebih spektakuler gitu daripada karunia yang lain. Contoh ya, saudara melihat hamba Tuhan dengan karunia pengetahuan, dengan hamba Tuhan dengan karunia mujizat. Menurut saudara lebih rohani mana sih Pak? Jujur ya, selama ini saudara itu kalau lihat nih dua hamba Tuhan A dan B, yang satu punya karunia pengetahuan, yang satu punya karunia mujizat. Menurut saudara lebih hebat mana coba? Saya nggak tanya lebih dibutuhkan mana ya, pasti lebih dibutuhkan yang mujizat daripada yang punya pengetahuan. Ya kan? Cuma pertanyaan saya jujur, selama ini Bapak Ibu saudara lihat lebih rohani mana sih, lebih hebat mana sih? Bukankah kita cenderung untuk mengatakan lebih hebat, lebih rohani yang punya karunia mujizat, benar ya?
karena spektakuler. Ada hamba Tuhan yang punya karunia hikmat, menasehati gitu kan. Wah, dia punya karunia itu menasehati gitu, menasehati gitu. Dibandingkan dengan hamba Tuhan yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Kira-kira cepat terkenal yang mana? Ya cepat terkenal yang kedua, karena lebih spektakuler, ngerti nggak sih? Dan kalau saya kasih formulir ya kepada Bapak Ibu Saudara, silakan milih karunia bebas, saya mintakan sama Tuhan, jalan cepatlah nepotisme sama Tuhan, jalurnya jalur dalam gitu kan ya, pasti dapat apapun yang kita minta. Kira-kira kita minta karunia apa? Ada yang minta pengetahuan gitu, minta karunia hikmat, menasehati orang. Apalagi ada nggak yang minta gini, oh saya mau minta karunia itu loh yang di Roma 12, karunia membagi-bagikan yang kita miliki kepada orang lain. Saya yakin nggak ada yang minta karunia itu. Ya kan? Kita lihat itu minta yang spektakuler. Nah, di tengah semua orang, itu kepengennya kelihatan hebat, spektakuler. Paulus memulai dengan pembahasan pertobatan. Seolah-olah Paulus mau ngomong gini, kalau indikatornya itu karunia roh, mungkin ada orang yang dipandang lebih tinggi daripada yang. Tapi kalau indikatornya pertobatan, maka semua orang pada level yang sama. Semua orang pada level yang sama. Kita tidak mungkin bertobat tanpa Roh Kudus. Dan kalau namanya pertobatan, kita nggak bisa merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau karunia roh, ada kemungkinan kita merasa diri lebih daripada orang lain. Makanya Paulus memulai pembahasan tentang karunia roh dengan mengingatkan kepada kita karya Roh Kudus yang lebih pasti, yang lebih penting adalah pertobatan. Dan kita syukuri ya, kita bisa bertobat, syukuri. Dan itu juga sekaligus menghibur kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang, aduh nggak mau bertobat, diomongin susahnya setengah mati, mungkin anak kita kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan game online, dan sebagainya. Rasanya diomongin semuanya mental. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Karena kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Papa saya dulu contohnya, makanya sampai sekarang saya suka tuh membagi keterangan kesaksian tentang papa saya. Papa saya dulu aduh kerasnya setengah mati. Berkali-kali ngomong, saya lebih senang punya anak penjahat daripada pendeta. Wah, gitu. Dia selalu ngomong, wah orang itu ya yang percaya Yesus tuh semuanya. Saya ikut KKR aja loh. Orang itu disembuhkan. Di hari pertama KKR saya lihat banyak yang sembuh. Saya ini orangnya rasionalis juga. Walaupun sudah Kristen, bertobat, tapi rasionalis. Hari kedua ya, saya buktikan sendiri. Saya nggak sakit, tapi berada di tengah-tengah orang sakit. Jadi orang bawa tongkat, bawa kursi roda, apa semua. Saya ada di tengah-tengah orang sakit untuk membuktikan benar-benar terjadi mujizat. Dan saya lihat sendiri terjadi mujizat. Itu waktu saya SMA. Nah, KKR-nya masih 1 hari lagi, 3 hari kan. Habis hari kedua, saya langsung ajak papa saya makan malam, saya berikan nasi goreng. Saya ingat banget itu. Kemudian saya izinin papa saya, Yesus Kristus itu hidup, papa harus percaya. Tapi aku ikut KKR, kesembuhan terjadi, gitu. Orang sakit disembuhkan, papa harus percaya Yesus, gini. Papa saya bilang gini, kamu Tuhan gitu, bodoh banget katanya. Terus dia bilang gini, orang-orang itu dibayar gitu. Itu dibayar sama pendetanya untuk pura-pura sakit dan sebagainya. Terus dia tanya, kamu tahu dari mana kalau orang itu sakit? Bawa surat dokter lah gitu. Nah itu cuma pura-pura tok. Itu kayak pengemis di pinggir jalan, kayak di kampung kita yang pura-pura timpang dikejar anjing bisa lari gitu. Itu modelnya kayak gitu katanya papa saya. Terus sampai saya marah, saya bilang sama papa saya, papa nggak percaya Tuhan, terserah papa, nanti masuk neraka aku nggak salah, aku nyerah sama papa gitu. Nah, sampai marah gitu. Saudara. Tapi tahu nggak sih, papa saya itu akhirnya bertobat bukan oleh anaknya yang pendeta ini, bukan oleh anaknya yang menggeluti apologetika, bukan oleh anaknya yang sekolah dari Amerika, bukan. Papa saya bertobat itu gara-gara mahasiswa saya. Jadi papa saya ngunjungin saya cuma 10 menit, dia sudah ngomong nggak mau nikah, nggak mau macam-macam, cuma ngunjungin, ambil duit dari saya langsung pulang. 10 menit. Saya ngomong sama mahasiswa saya, papa dan koko saya mau datang. Nanti mereka cuma 10 menit minum kopi. Jadi aku nginjilin kokoku, kamu nginjilin papaku. Oke, 10 menit. Siap. Mau langsung 10 menit ngobrol. Pulang langsung. Besok paginya mama saya telepon.
papamu diomongin apa? Kok pagi-pagi tuh tanya surga neraka terus surga neraka apa semua gitu. Saya bilang, wah berarti mulai mikir nih. Minggu depannya mama saya ngomongin, papamu malah ngajak mama ke gereja. Terus beberapa bulan kemudian mama kasih tahu, papa dibaptis, menyerahkan dirinya kepada orang yang keras sekalipun ya. Kalau Roh Kudus mau bekerja, nggak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dikerjakan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada anggota keluarga kita yang terhilang, sesat sekarang, jangan khawatir, don't worry. Justru orang-orang yang percaya Roh Kudus itu, percaya Roh Kudus bisa bekerja melampaui kekerasan hati seseorang. Amin. Makanya ini menghiburkan kita. Di tengah pergulatan, perdebatan, pertikaian jemaat Korintus tentang karunia Roh, Paulus bilang, please, sebelum bicara karunia Roh itu yang kelihatannya spektakuler, ayo mikirin karunia Roh yang paling penting apa? Yang bisa menyatukan kita semua apa? Yang bisa meletakkan kita pada tingkatan yang sama apa? Yaitu pertobatan. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua nih. Dan yang kedua, apakah Paulus langsung membahas tentang karunia Roh secara langsung? Ternyata tidak juga. Paulus masih berbicara tentang hal lain, walaupun berkaitan dengan karunia Roh. Yaitu Paulus bicara tentang Allah Tritunggal. Coba kita lihat ayat 4 sampai yang ke-6. Ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan kata satu Roh, satu Tuhan, Allah adalah satu. Ini bicara tentang Tritunggal. Dalam buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat, saya memakai ayat ini sebagai salah satu fondasinya. Bahwa pelayanan di gereja itu harus menunjukkan pelayanan yang trinitarian, yang mencerminkan Allah Tritunggal. Tadi kita melihat ya, ada macam-macam karunia tapi satu Roh. Ada macam-macam pelayanan tetapi satu Tuhan, berarti Yesus. Roh itu Roh Kudus, Tuhan itu Yesus Kristus. Dan ada macam-macam perbuatan ajaib tetapi Allah yang satu yang mengerjakan. Itu merujuk kepada Bapa. Jadi di situ kita melihat Allah itu satu, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu dalam urutan ini Roh, Tuhan, Yesus Kristus, dan Bapa. Dan coba kita lihat, sebetulnya Tritunggal itu harus termanifestasi di dalam penggunaan karunia-karunia Roh kita. Dalam Tritunggal itu sebetulnya ada perbedaan. Roh lebih dikaitkan dengan karunia. Yesus Kristus lebih dikaitkan dengan pelayanan. Bapak lebih dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Makanya tadi kan tulisannya begini, macam-macam karunia satu Roh, macam-macam pelayanan satu Tuhan, macam-macam perbuatan ajaib, tapi Bapak yang mengerjakannya. Jadi ada perbedaan penekanan di sana. Tapi sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir ya, ada kesamaannya juga. Ada keterkaitannya, ada kesatuannya. Coba kita mikir begini. Ada rupa-rupa karunia. Oke, rupa-rupa karunia satu Roh. Sekarang pertanyaan saya, karunia Roh itu untuk apa? Karunia Roh itu untuk melayani. Itu nanti poin berikutnya yang akan kita bahas. Jadi Tuhan memberikan karunia Roh untuk pelayanan. Jadi kalau karunia Roh dari Roh, tapi pelayanan, banyak pelayanan dari mana? Dari satu Tuhan, Yesus Kristus. Nah sekarang coba mikir lagi nih. Karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu gunanya untuk apa? Untuk membuat rumah sakit kosong. Jelas tidak ya? Bukan ya? Bukan. Karunia kesembuhan itu untuk melayani orang lain. Benar ya? Melayani orang yang sakit, melayani orang yang benar-benar, aduh nggak tahan lagi dengan rasa sakitnya, tapi nggak punya duit dan sebagainya. Tuhan bisa tolong melalui mujizat. I do believe God can do miracles, and I do believe God still does miracles. Saya percaya. Tapi kita juga perlu menandaskan begini ya, coba cara mikirnya nih. Oke, karunia kesembuhan itu untuk pelayanan. Padahal kan dikatakan macam-macam karunia, satu Roh. Macam-macam pelayanan, satu Tuhan. Nah sekarang saya tanya, karunia kesembuhan itu ajaib nggak perbuatannya? Ajaib ya kan? Nah kalau itu perbuatannya ajaib, dari mana coba? Dari Bapak kan? Jadi sebetulnya satu hal ini dikerjakan bersama oleh Allah Tritunggal, Allah yang satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi kita percaya satu Allah saja.
yang mengerjakan segala sesuatunya. Karunia roh, itu ya karunia roh, ya pelayanan, ya perbuatan ajaib. Dengan kata lain, di dalam diri Allah Tritunggal ada kesatuan, ada kejamakan. Jadi ada ketunggalan, ada kejamakan. Ada kesatuan, ada keragaman. Itulah Allah kita. Berapa Allah yang kita sembah? Satu. Hakikatnya satu. Sama, satu. Tapi di dalam tiga pribadi. Jadi ada ketunggalan hakikat. Tapi ada keragaman, kejamakan. Kejamakan apa? Kejamakan pribadi. Dan itulah yang seharusnya terwujud di dalam pelayanan kita. Sebelum kita bicara macam-macam tentang karunia, tentang talenta, kita perlu melihat kepada Allah dulu. Allah seperti apa yang kita sembah? What kind of God that we are worshiping? We worship Trinitarian God, Triune God, Allah yang Tritunggal itu. Makanya sangat lucu kalau di dalam ibadah kita yang ditujukan kepada Allah Tritunggal, ternyata ibadah kita tidak Tritunggal gitu loh maksud saya. Di dalam ibadah, orang itu saling beda pendapat, saling menyerang satu dengan yang lain. Waduh, Tritunggalnya ada di mana? Masa pernah bertengkar sama anak bertengkar sama Roh Kudus? Ya nggak pernah lah. Tapi di dalam gereja loh, ibadah-ibadahnya model begitu. Saya pernah mendengar beberapa gereja ya, khotbah pendeta itu bisa dipakai untuk menyerang majelis. Dan pada waktu majelis menyampaikan pengumuman, dia bisa mengcounter khotbah pendeta yang baru saja disampaikan, sehingga belum ibadah selesai, jemaatnya itu bisa bertengkar di situ. Jangankan itu, saya pernah ada di satu gereja sampai kaget kok, habis ibadah, gembala sidangnya itu loh yang khotbah, itu bisa dipisu-pisu, tahu ya, orang Jawa bilang, diumpat oleh jemaat-jemaatnya. Jadi nama-nama binatang itu semuanya keluar. Wah, saya sampai kaget. Ini petugas KBS dari mana kok ada di kota lain gitu kan ya. Jadi walaupun dia bukan petugas kebun binatang Surabaya, dia bisa hafal tuh nama binatang semua. Pendetanya diomongin gitu. Terus jemaat lain yang bilang pendetanya nggak mau kalah, ngumpat lagi. Jadi di dalam ibadah, habis ibadah, saling mengumpat. Terus saya bingung. Kamu tuh ibadah kepada siapa? Kalian tuh ibadah kepada Allah Tritunggal. Harusnya ibadahnya Trinitarian dong. Termasuk ketika kita melayani menggunakan karunia-karunia roh kita, harus menggambarkan siapa Allah yang kita sembah. Jadi ada prinsip begini, we become what we worship. We become what we worship. Itu penting. Konsep ini sudah diiyakan juga, bukan cuma di Alkitab, tapi di dalam studi sosiologi kuno, studi sejarah agama-agama, we become what we worship. When we worship our triune God, seharusnya we reflect our triune God. Yaitu ada ketunggalan, tapi ada kejamakan. Ada kesatuan, tapi ada keragaman. Dan itulah yang terjadi pada karunia-karunia roh. Yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi saya ingin kita ini di tengah-tengah perbedaan pendapat tentang karunia roh, kita fokusnya jangan kita deh, jangan pada kita. Jangan fokusnya pada perbedaan pelayanan, perbedaan karunia, perbedaan perbuatan ajaib. Kalau fokusnya kita di bawah, gereja bertengkar terus. Tapi coba kita fokusnya ke atas, fokusnya kepada Tuhan. Jadi Paulus seolah-olah mau ngomong gini kepada jemaat Korintus yang saling bertengkar tentang karunia roh. Paulus seolah-olah mau ngomong gini, yang paling penting itu bukan kamu, yang paling penting itu Allah. Makanya jangan lihat kita, lihat Allah tuh, lihat Allah. Ibadah yang benar, persekutuan yang benar, itu harus berpusat kepada Allah. Theosentris, berpusat kepada theos, pada. Tapi enggak. Ibadah kalau pusatnya kita, ya keliru semua lah. Ibadah untuk apa? Supaya kita puas di hadapan Tuhan. Loh, salah dong. Kita ibadah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Tapi saya yakin ketika kita ibadah fokus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak mungkin kita tidak puas dengan ibadah semacam itu. Tidak mungkin. Jadi kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya kita rasa plong gitu kan. Bukan supaya berkat Tuhan turun atas kita. Bukan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita mau memberi yang terbaik untuk Allah kita.
Dan tidak mungkin ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, itu nggak ada dampaknya apa-apa. Nggak mungkin, ngerti ya maksudnya? Tidak mungkin. Ketika saudara berjumpa dengan Allah, saudara pasti akan disegarkan, saudara pasti akan dikuatkan, saudara pasti akan dibangkitkan semangatnya, pastilah. Saudara pasti dipuaskan. Mau kamu Tuhan mau kamu puas. Gak mungkin lah. Jadi sangat salah kalau di dalam ibadah kita minta Tuhan puaskan kami, puaskan kami. Loh, gak usah minta, ketemu Tuhan loh pasti puas. Pasti ketemu Tuhan puas. Cuma kita perlu mengubah cara pikir kita. Ibadah itu bukan untuk kita, ibadah untuk Tuhan. Fokusnya di situ. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan, kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Pasti itu. Nggak usah dikhawatirkan. Nah, itu poin kedua yang saya mau bagi. Sekarang kita masuk poin ketiga secara langsung ya. Waktu saya semakin habis di sini. Saya ingin membahas ayat 7 sampai yang ke-11 dan melihat apa saja yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Jadi kalau yang kedua tadi, Allah Tritunggal itu menjadi model dan modal, sumber dan panutan. Sekarang kita melihat yang ketiga, yaitu kedaulatan roh. Ada keunikan individual, tetapi untuk kepentingan komunal. Jadi masing-masing kita unik, berbeda, tapi untuk kepentingan bersama. Ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berapa kali coba kata tiap-tiap orang muncul? Tiap-tiap orang, tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Jadi setiap orang Kristen itu punya karunia roh. Tetapi karunia rohnya itu beda-beda gitu. Makanya salah ya kalau ada gereja yang menyuruh jemaatnya semua berbahasa roh gitu. Salah lah. Kenapa nggak mendorong jemaatnya untuk nyari karunia-karunia yang lain sih? Supaya lengkap gitu loh, Sarah. Supaya gerejanya itu jadi supermarket karunia roh gitu loh. Jangan cuma satu karunia aja. Gereja ini kan butuh macam-macam karunia. Kita butuh orang yang bisa mengadakan mujizat, punya iman, punya pengetahuan, bisa bahasa roh, bisa menafsirkan, bisa bernubuat. Kita butuh orang-orang semacam itu. Jadi jangan sampai kita mengkondisikan ya cuma satu aja. Karunia roh itu cuma satu, itu saja. Salah. Tiap-tiap orang itu pasti punya karunia roh. Maka tugas kita adalah membimbing setiap orang untuk menemukan karunia roh di dalam diri. Setelah menemukan karunia roh, kita membimbing orang itu untuk apa? Menggunakannya bagi kepentingan bersama. Jadi setiap karunia roh yang kita miliki, kita pakai untuk kepentingan bersama. Bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jangan menggunakan karunia roh itu yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya dulu pada waktu mahasiswa teologi, itu ada lomba olahraga ya. Ada lomba olahraga antar STT. Dan saya kan dulu dari stas ya, dari GPPS gitu. Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, atau gereja Penta putih-putih semua itu saya asal saya bertobat dari GPPS dan saya bertumbuh di sana. Saya bersyukur untuk gereja itu karena gereja itu yang menumbuhkan iman saya. Nah, waktu saya S1 di situ ada pertandingan basket melawan STB Tani kalau saya tidak salah ya. Sekarang kan STB Tani udah tutup, tapi dulu ada itu STB Tani. Lalu pertandingannya tenis meja gitu kan. Lawan saya mahasiswa Petani. Tahu nggak pada waktu main tenis meja, lawan saya itu berbahasa roh. Jadi dia berbahasa roh. Terus saya ngomong sama dia, bro, jangan bahasa roh bro. Saya sungkan kalau semes Roh Kudus ini. Saya sungkan kalau semes Roh Kudus. Wah, so main tenis bahasa roh itu gunanya apa? Coba mikir sih. Main tenis bahasa roh itu gunanya untuk apa coba?
Terus dia selalu bahasa rohnya gini, 11, 12, 13, 11, 12, 13. Terus saya bilang, ini skornya 35, bukan 11, 12. Ini belum apa-apa, baru mulai set, udah 11, 12 gitu. Ya, jadi saya langsung ngomongin sama dia, untuk apa kamu bahasa roh gitu loh. Bahasa roh itu gunanya apa sih? Untuk memenangkan pertandingan olahraga. Ngawur aja. Bukan. Bahasa roh itu untuk menguatkan diri kita, sehingga ketika kita kuat, kita bisa menguatkan orang lain. Nah, kalau bahasa roh hanya untuk memenangkan pertandingan olahraga, itu terus manfaatnya apa untuk orang banyak ini loh? Manfaatnya apa? Nyuci baju, bahasa roh. Ya. Ada orang itu, nyuci baju, bahasa roh. Nah, terus saudara tanya, untuk apa saudara nyuci baju, bahasa roh? Coba. Supaya kalau nyuci nggak capek kan ya, belum ada mesin cuci lagi kan gitu kan. Jadi bahasa roh supaya Roh Kudus kasih kekuatan gitu kan. Nyuci 10 kilo itu nggak terasa apa-apa gitu kan ya. Tahu-tahu jarinya lepas semua gitu. Karunia roh itu apa sih? Untuk kepentingan bersama gitu loh. Makanya kita harus hati-hati. Kita ini dalam menggunakan karunia roh harus benar. Setiap orang punya karunia roh. Masing-masing kita itu mesti diberi minimal satu. Paulus mengatakan di 1 Korintus 14, orang yang berbahasa roh, dia perlu berdoa. Supaya dia juga diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Berarti satu orang bisa punya karunia lebih dari satu. Bisa, nggak apa-apa. Bisa lebih dari satu. Tapi tiap orang tidak ada yang tidak punya. Tugas gereja adalah membimbing setiap orang menemukan karunia rohnya. Sehingga kalau karunia rohnya beragam, tubuh Kristus itu lebih banyak dikuatkan. Lebih banyak, lebih lengkap, karena karunianya beda-beda. Dan saya perlu menegaskan ya, daftar karunia di 1 Korintus 12 ayat 7-11 tidak lengkap. Kenapa saya yakin tidak lengkap? Karena kalau kita lihat di bagian akhir pasal 12, Paulus itu menyebut karunia-karunia lain yang belum ada di ayat 7-11. Bukan cuma itu, di Roma 12, waktu Paulus bicara tentang karunia roh, ada banyak yang tidak disebutkan Paulus di 1 Korintus 12. Misalnya apa? Karunia memimpin, the gift of administration. Karunia membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Karunia menasehati. Loh, itu tidak disebutkan di 1 Korintus 12. Jadi jangan kita berpikir bahwa karunia roh hanya ada di daftar tadi. Tidak. Karunia roh itu banyak. Ketika saudara murah hati, gampang untuk membagi-bagi apa yang saudara miliki, itu karunia roh. Dan bersyukurlah. Mungkin saudara nggak bisa karunia yang lain, nggak bisa mujizat. Tapi kalau saudara punya karunia untuk membagi-bagikan yang saudara miliki kepada orang lain, bersyukur. Kalau saudara itu punya karunia memimpin, the gift of administration, bersyukur. Nggak usah iri dengan orang yang punya karunia mujizat. Wah, apa? Masing-masing loh dipakai Tuhan sesuai dengan porsinya sendiri. Dan jangan lupa semua untuk kepentingan bersama. Itu yang saya mau bagi malam hari ini. Masih banyak sebetulnya yang saya ingin sampaikan, tapi cukuplah hari ini ya. Besok saya akan melanjutkan lagi dari bagian yang lain. Ya, mari silakan. Kalau ada